Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Mada Mufada. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pengembangan sistem informasi. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Karakteristik sistem terdiri dari karakteristik sistem terdiri dari 8 bagian, yaitu komponen, boundary atau batasan sistem, kemudian environment atau lingkungan luar sistem, interface atau penghubung sistem, input atau masukan, output atau keluaran, proses atau pengolahan sistem, object and goal, sasaran dan tujuan sistem. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Beberapa sistem klasifikasi sistem yaitu ada sistem abstrak dan sistem fisik, sistem deterministik dan sistem probabilistik, sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem alamiah dan sistem buatan, dan sistem sederhana dan kompleks. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya? Yang termasuk tim pengembang yaitu 1. Project manager berperan besar untuk menjadi barir bagi rekan-rekan setimnya dalam hal negosiasi infrastruktur dan inlet dan detail pengerjaan proyek. Yang kedua, sistem analisis berperan besar dalam analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Yang ketiga, UX berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi. Yang keempat, technical writer berperan dalam mendokumentasikan keseluruhan sistem yang dibuat dengan rapi. Yang kelima, quality assurance berperan penting dalam menjalin seberapa jauh kualitas dari suatu aplikasi dengan melakukan tes pada test case
yang disiapkan. Yang keenam, salah satu jenis peran dari programmer yang berada dalam proyek IT. Kemudian developer merupakan salah satu jenis programmer yang berada dalam proyek IT. Selanjutnya, mobile apps developer bisa jadi mengerjakan aplikasi untuk iOS ataupun untuk Android. Kemudian desktop application developer berperan Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC, berikan contoh kasusnya. Tahapan SDLC yaitu satu, tahapan analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. 2. Tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen, desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Kemudian tahap pembangunan sistem adalah tahap di mana perancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Kemudian yang keempat, pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang kelima, implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan adalah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. Nah, kemudian contoh kasusnya dari SDLC itu contohnya pembuatan program pendaftaran online
ke suatu instansi pendidikan. Nah, program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Selanjutnya, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan atau telos terdiri dari teknikal, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Ekonomik menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Operasional menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Kemudian schedule. Sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Sedangkan yang faktor strategik atau PDM terdiri dari produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio. Kemudian diferensiasi, yaitu mengukur beberapa baik perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanannya yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Selanjutnya, manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang nomor 5 yang selanjutnya adalah jelaskan tahapan analisis sistem. Tahap analisis sistem yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap ini didefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Yang kedua, memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan.
Untuk mempelajari operasi dari sistem ini, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. 3. Menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Yang keempat, membuat laporan. Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.